Wih, bagus banget kita ada AC di sini. Bersyukur. Nah, hari ini kita ada sesi ya, ini workshop. Ini singkat sebenarnya, karena kalau kita bahas pelayanan TYC, Teen Youth College, itu SMP, SMA, kuliah, kalau kita bahas yang dalam, bisa lama banget. Karena setiap gereja itu ada yang kasus yang masing-masing, ada yang situasi yang beda yang semua. Contoh, kalau lihat IFGF Manado, itu pasti beda dari IFGF Kendari ya. Beda banget. Contoh yang untuk kenal dulu, ada yang belum kenal aku? Mungkin ada berapa? Ya, belum. Nama saya Pastor Aaron Scott Myers, aku yang sudah 14 tahun di Indonesia, 12 tahun 15 tahun sekarang. 12 tahun di Jakarta, baru 3 tahun di Minahasa, tinggal di Tondano, jadi pelayanan di IFGF Tondano sama Pastor Yoksin. Nah, waktu di Jakarta, aku pelayanan anak muda di sana. Anak muda di Jakarta beda banget dari yang Manado. Beda banget dari Tondano. Kenapa? Yang Jakarta, kita harus lihat situasi. Kita harus lihat yang anak muda, yang semua itu situasi di kota, dan semua itu kita harus lihat untuk kita bisa bikin rencana, bikin plan untuk melayani mereka. Contoh di Jakarta kalau kalian belum tahu, belum pernah ke Jakarta, ada macet. Tahu ya? Itu macet gila banget. Jadi kalau bikin acara yang hari biasa, susah. Karena ada yang satu anak yang tinggal di area timur, ada satu anak tinggal di area barat. Kalau mau ketemu di tengah, yang dua-duanya harus jalan 2 jam, yang hanya untuk ketemu. Itu artinya ya orang tua harus nyetir mobil 2 jam, titip anak, baru balik, dan ya gila banget. Jadi situasi di Jakarta, kita bikin semua kegiatan TYC itu ada banyak yang 1 minggu. Hari biasa gak ada sebenarnya. Itu semua. Care group bikin 1 atau minggu. Semua itu 1 atau minggu. Hari biasa gak ada waktunya untuk itu. Now, datang ke Tondano gak ada macet sama sekali. Wah, bisa bikin acara setiap hari kalau mau. Ya, yang bisa dari yang Tondano Utara sampai yang Selatan di dalam 5 menit. Gampang. Jadi kita lihat setiap kota, setiap desa, setiap tempat beda banget. Nah, hari ini akan sharing dari Kafeba yang dia sharing yang apa dia belajar, dan dia mau kasih berapa tip, kasih berapa yang nilai. Itu dulu. Karena nilai, kalau kita semua ada nilai yang the values yang benar, yang lain-lain itu gampang. Lain-lain itu yang atur sendiri. Tapi kalau ada semua nilai yang benar, yang lain-lain, oke, kita lihat situasi dan bisa benar. So, kita akan ada sharing sedikit dari Kafeba. Ya, nanti kamu jelasin yang kamu di Amerika itu semua. Ini orang Amerika juga. Jadi dia akan sharing. Abis itu sebenarnya kita mau dengar dari kalian. Karena seperti tadi aku sharing, setiap desa, setiap kota beda. Jadi kita akan ada waktu untuk kalian bisa yang ada bertanya-tanya, atau yang kalian bisa sharing di dalam grup juga. Oke? Jelas? Jelas. Jadi siap. Ada catatan, ada bolpen, ada notebook, kertas, bisa catat sekarang. Kasih ke Eba, silakan. Oke. Halo semuanya. Masih semangat? Semangat ya. Karena, iya udah. Is it on? Ya. Karena ini jam-jam yang cukup rawan buat kita semua. Jadi biarlah kita tetap fokus ya, dan mohon maaf sebelumnya karena LCD-nya nggak jadi, kita udah coba tadi ganti kabel dan segala macam tapi nggak jadi, but that's okay, kita anak muda ya, jadi apapun yang terjadi kita harus fleksibel, right?
kita harus bisa dong dalam segala hal. Dan sama kayak tadi Pastor Aaron udah jelaskan, hari ini saya akan lebih membagi tentang basic things yang harus kita miliki sebagai seorang leader atau apa yang harus kita buat di dalam pelayanan kita. Dan saya berdoa supaya itu pun bisa kita lakukan, kita bisa belajar sama-sama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Faber Mondor. Saya saat ini adalah ketua TYC di IFJF Manado. Dan tahun lalu, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh DPW Indonesia Timur mengutus saya untuk sekolah di Portland Bible College di Amerika. Dan saya diberikan beasiswa itu full dari DPW dan IFJF Global, dan itu adalah hal yang amazing lah ya buat saya, karena kayak mimpi gitu, bisa ke sana, bisa belajar selama 1 tahun, bertemu dengan orang-orang baru, mendapatkan banyak hal. Dan saya pun berharap bukan hanya saya yang dari DPW Indonesia Timur yang bisa pergi belajar ke sana, tapi setelah ini ada teman-teman yang lain yang akan pergi ke sana juga yang pengen belajar. So that's why start from now, mulai dari saat ini, we prepare ourselves ya. Kita persiapan diri kita karena di sana itu harus requirement-nya berbahasa Inggris. Jadi ayo belajar, perlengkapi diri kita. Jangan bosan-bosan untuk belajar, amen. Dan hari ini ada 2 big questions, ada 2 pertanyaan besar yang akan saya bagikan ke teman-teman saat ini, ke kakak-kakak mungkin yang lain ya, lebih tua dari saya. Jadi, the first question that I want to share, pertanyaan yang pertama nih yang pengen saya bagi kepada kita semua adalah, what should I have as a leader? Apa yang harus saya miliki sebagai seorang pemimpin? Apalagi kita sebagai seorang pemimpin muda gitu ya. Dan tidak kebetulan gitu, dari tadi malam sampai tadi apa yang di-sharing oleh para pastor Martha, Pastor Arni, dan Pastor Abraham kemarin, itu kayak match gitu dengan apa yang pengen saya bagi juga ke teman-teman gitu. Jadi I think this is a good thing ya. Di bulan ini juga kita belajar brick by brick kan, bagaimana kita membangun bata demi bata, batu demi batu gitu. Baik kita sebagai seorang individual, atau kita sebagai pelayan Tuhan, atau kita di dalam pelayanan kita nih lagi sedang membangun kembali. Dan that's why hari ini, yuk kita belajar the basic-nya. Ayo kita belajar lagi, apa sih hal-hal yang harus saya miliki as a leader. Saya percaya semua Anda yang di sini adalah seorang leader ya, yang diutus oleh gereja Anda, ataupun ada beberapa yang mungkin sedang dipersiapkan untuk menjadi the next leader. Dan untuk itu, ayo kita belajar bersama. Yang pertama, poin pertama dari apa sih yang harus saya punya sebagai seorang pemimpin adalah vision, visi. Yang pertama itu kita harus memiliki visi. Ayat firman Tuhannya di mana? Yuk kita baca sama-sama di dalam Amsal 29 ayat 18. Amsal 29. Kalau ada yang bawa handphone yang punya Alkitab, ayo kita buka sama-sama. Amsal 29 ayat 18, 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Oke, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di translation Inggrisnya, di NASB, di sini dibilang, where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. Jadi kalau ternyata nggak punya visi, maka orang itu menjadi liar, kata firman Tuhan. Kalau kita as a leader, kita nggak punya visi, kita nggak punya goal, kita nggak tahu pelayanan ini kita mau bawa kemana, maka yang adanya orang-orang di sekitar kita, orang-orang anak-anak yang kita muridkan, our TYC member ini akan jadi liar, ya kan? Karena kayak mereka nggak ngerti pemimpinnya nih pengen apa, mereka nggak ngerti pelayanan ini mau dibawa kemana gitu. Jadi penting bagi kita sebagai seorang pemimpin bahwa we have to have a vision. Dan sebenarnya gereja kita tuh udah punya visi yang luar biasa. We have 10 vision, right? Kita punya 10 visi di dalam gereja kita. Kalau kita udah ngerti secara benar visi gereja kita tuh seperti apa, nah tinggal kita yang menyesuaikan, align our vision with the church vision.
Ayo kita tanya ke Tuhan, Tuhan visi dari Tuhan ini apa ya buat pelayanan saya. Sama kayak tadi Pastor Ellen udah bilang, kayak setiap daerah itu kita tuh kondisinya berbeda. Kita tuh punya latar belakang orang-orang yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan semuanya gitu kan. Kita pengen jadi seperti FGF yang ini, kita pengen jadi FGF yang ini. Tapi the basic things yang udah kita punya, ya ayo kita lakukan. Apa yang kita mau buat di pelayanan kita harus tanya ke Tuhan. That's why gitu, kalau di dalam firman Tuhan ini ya, kata visionnya itu di dalam bahasa aslinya, the Hebrew, bahasa Hebrew-nya itu, bahasa Ibrani, itu katanya itu hazen, artinya, ini dalam bahasa Inggris, nanti saya coba translate ke bahasa Indonesia. Revelation, a communication from God to be communicated to others. Artinya adalah sebuah pewahyuan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, agar itu dikomunikasikan kepada orang lain. That's the vision. Berarti kita harus bertanya, ya dong. How do we get the vision? Bagaimana kita bisa mendapatkan visi itu? Pertama adalah communicate with God. Berkomunikasi dengan Tuhan. Tanya ke Tuhan. Ya kalau kita nggak pernah tanya, kita nggak akan pernah tahu. Dan yang kedua adalah berarti kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus terhubung dengan Tuhan, harus terhubung dengan sumbernya. Kalau kita nggak terhubung juga, ya kita nggak akan pernah dapat. Jadi betapa pentingnya begitu dari setiap kita. Kalau mungkin saat ini teman-teman sedang kehilangan arah atau lost your vision, ayo mulai tanya lagi. Mulai berdoa. Tanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam pelayanan ini? Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya bikin dalam pelayanan ini? Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya ajarkan ke TYC member ini gitu. Ayo kita mulai bertanya lagi. Di dalam Alkitab tuh ada satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu namanya Musa. Dia adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dan di dalam setiap keputusannya dia itu selalu bertanya pada Tuhan. Dia tuh selalu menunggu gitu, Tuhan mau aku bikin apa gitu. Dia selalu berjalan sesuai dengan arahannya Tuhan. Dan itu pun yang harus kita lakukan gitu as a leader, sebagai pemimpin-pemimpin muda gitu. Karena kenapa ya, orang muda itu kan kita tuh terkenal dengan rebelnya kita gitu kan. Dengan anak muda tuh biasanya suka agak keluar jalur gitu kan. Anak muda tuh biasanya suka punya ide-ide gila gitu. That's good gitu, itu baik, kita punya ide gila, kita punya ide yang fantastic gitu. Tapi sekali lagi, we need to align it. Kita harus mensejajarkan dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang gereja kita punya, dengan visi gereja kita. Jangan karena kita merasa kita anak muda, kita punya banyak ide, kita punya banyak impian, pada akhirnya kita tuh jadi liar. Kita jadi nggak mau menyesuaikan dengan apa sih yang sebenarnya gereja kita juga sedang jalani saat ini. Ya, so kenapa sekarang? Kenapa kita membutuhkan visi? Kenapa kita butuh visi itu? Pertama, karena visi yang datangnya dari Tuhan tentunya ya, bukan visi kita sendiri, akan membuat kita untuk tetap fokus. Yang pertama, kita butuh visi untuk membuat kita tetap fokus. Kalau kita udah tahu goal kita nih mau kemana, kita udah tahu tujuan kita nih mau kemana, kita tuh akan tetap fokus mengarah ke hal tersebut. Kita mau pelayanan kita adalah pelayanan bertumbuh, berarti kita fokus dengan pengajaran kita fokus dengan pemuritan kita mau agar anak-anak muda kita ini bisa bermisi, berarti ayo mulai kita ajarkan, kita fokus ke hal itu akan membuat kita tetap fokus. Yang kedua adalah kenapa kita butuh visi, agar supaya kita tetap berada di jalur yang benar. Kita berada di jalur yang benar. Tadi Pastor Marta udah banyak menceritakan tentang we walk on the same track gitu. Kita berjalan di jalur yang sama. Nah, visi itu akan membuat kita untuk tetap stay on the track. Karena kalau tiba-tiba dari kemarin kan Pastor Abraham udah bilang kayak banyak pengajaran nih sekarang. Banyak hal-hal baru. Apalagi kita anak muda suka mengeksplor, right?
kita suka explore internet, kita suka explore media sosial, dan tiba-tiba muncullah gitu orang-orang yang berbicara tentang firman Tuhan, tapi ternyata tidak sejalan dengan apa yang gereja kita ajarkan ke kita gitu. Nah, gimana nih? Nah, ketika kita punya visi, kita punya goal, kita goalnya itu mau ke sana, apapun yang terjadi di sekitar kita akan tetap berada di jalur yang tepat. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh visi? Karena visi ini akan meyakinkan orang-orang di sekitar kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, kayak Amsal tadi bilang, kalau kita nggak punya visi, orang tuh menjadi liar. Gimana cara kita meyakinkan murid-murid kita? Gimana kita caranya meyakinkan TYC member kita untuk yuk jalan sama-sama dengan kita kalau kita tuh nggak jelas tujuannya. Jadi ketika kita punya visi yang jelas, kita punya visi yang memang berasal dari Tuhan, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan di other leaders yang ada bersama-sama dengan kita tuh ngerti, oh iya visinya seperti ini. Jadi yuk kita bisa jalan sama-sama. Untuk itu gitu penting ya bagi kita seorang leader untuk share our visions, untuk share itu ke para pemimpin yang lain. Kalau di TYC kan kita punya ketua, terus kita nanti punya ada yang lain-lain kan, bendahara, sekretaris, mentors gitu. Kalau di Manado kita kayak gitu, jadi kita ada ketua, sekretaris, bendahara, lalu kita ada mentors, baru kita ada lagi yang lain-lain. Tapi gimana caranya mereka tuh bisa ngerti, bisa mau jalan bareng kita, berarti leadernya tuh harus share dong gitu ke orang-orang sekitarnya, kita samakan gitu visi kita, oh iya, ayo kita jalan sama-sama. Oke. Dan itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, apa yang saya butuhkan sebagai seorang pemimpin adalah godly character atau karakter yang saleh. Ini banyak sekali tadi dijelaskan di sesi 1 dan sesi 2. Saya sendiri waktu dengar pemaparan dari para pastor yang di dalam, I also learn gitu, karena somehow it match with my materials gitu. Somehow kayak, oh iya ya, itu perasaan yang aku siapkan sama gitu ternyata di dalam. Iya, memang benar. Seorang pemimpin, apalagi kita pemimpin Kristen, kita bukan pemimpin biasa gitu kan. Kita ini harus punya karakter yang benar, karakter yang saleh. Di dalam Efesus 4 ayat 1, di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, karena I prepared the English version, di dalam bahasa Inggris itu amplified version ya. Kalau teman-teman punya Alkitab, itu biasanya ada English version, bisa buka amplified versionnya. Di sini dibilang begini, so I, the prisoner for the Lord, appeal to you to live a life worthy of the calling to which you have been called. Terus ada dalam kurungnya, that is to live a life that exhibits godly character, moral courage, personal integrity, and mature behavior, a life that expresses gratitude to God for your salvation. Kalau diterjemahkan dengan bahasa saya sendiri, di sini dibilang, jadi aku yang dipenjarakan karena Tuhan memohon kepadamu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan yang telah kamu terima, yaitu untuk menjalani kehidupan yang memperlihatkan karakter yang saleh, moral, integritas, dan sikap yang dewasa, kehidupan yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatanmu. Jelas gitu, bahwa firman Tuhan bilang, you have to have a godly character. Kamu harus punya karakter yang saleh, karakter yang baik. Apalagi kita pemimpin, right? Kita dilihat oleh banyak orang. Nah, kalau tadi kita mengikuti materi di dalam, Pastor Marta tuh udah sempat singgung tentang karakter, ada 5 hal gitu. Gimana karakter yang baik itu seperti apa. Dan saya nggak akan jelaskan lagi seperti apa ya. Tapi, as a Christian leader, kita tuh punya 2 hal di dalam hidup kita, yaitu pertama anointing, pengurapan. Yang kedua adalah kita harus punya karakter. Pengurapan tanpa karakter yang baik, itu sia-sia. Kamu punya urapan yang besar, kamu bisa menyembuhkan banyak orang, kamu bisa berbuat, kamu bisa melakukan banyak hal yang ajaib yang datangnya dari pengurapan yang dari Tuhan. Tapi kalau kita karakternya jelek, ya
itu tuh akan merusak kita dan merusak pelayanan kita pada akhirnya. Contoh dalam Alkitab, kemarin Pastor Abraham udah sempat singgung sedikit. Simpson, dia punya pengurapan yang luar biasa. Right? Simpson itu punya pengurapan yang luar biasa. Tapi karakternya buruk. Kalau teman-teman baca dan mempelajari Simpson ini, pertama tuh dia gak taat sama orang tuanya. Dia tuh bilang kan ke orang tuanya pengen menikah perempuan Sundal gitu kan, perempuan yang bukan orang Israel. Tapi orang tuanya udah bilang gak boleh, kan kamu ini orang Israel, kan kita ini beda dengan mereka, gak boleh. Dia maksa, tetap mau, disuruh bapaknya ambil tuh perempuan sana. Kan gila gitu kan, masa anak gitu suruh bapaknya ambil perempuan Sundal gitu untuk nikahkan sama dia, di mana gitu. Nah, akhirnya apa? Kita tahu ceritanya kan, si Simpson ini pada akhirnya ya rusak gitu. Dia punya pengurapan yang luar biasa, tapi kehidupannya hancur. Nah sekarang gitu kita, kalau juga kita punya pengurapan yang luar biasa, tapi karakter kita jelek, tapi ternyata di dalam lingkungan sekitar kita nggak punya image yang baik di depan banyak orang, ya itu akan jadi omongan orang pada akhirnya. Kayak, wah dia pemimpin di gereja, apalagi kan kita tuh orang gereja. Ada salah satu hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini, dia bilang bahwa orang Kristen itu kita tuh punya standar yang tinggi sebenarnya. Karena we set the high standard gitu. Kehidupan kita tuh tinggi. Sehingga kalau sampai kita nih nggak bisa menunjukkan hal yang benar, maka orang tuh akan kayak sama aja. Ngapain gue ke gereja, ngapain gue percaya Tuhan gitu. Dia bilang tentang Yesus, tentang apa segala macam, ya mereka nggak akan bisa connect. Karena melihat kehidupan kita yang tidak benar. So, ayo gitu. Dari sekarang gitu. Mungkin ya masa lalu kita mungkin buruk. Tapi kan ketika kita bertobat, itu sudah dipulihkan semuanya ya. Atau mungkin kita ya pernah lah melakukan kesalahan. That's okay. Tapi ayo bangkit lagi. Jangan kita terpuruk dengan hal itu. Jangan kita seolah-olah ya udahlah udah seperti ini gitu. Gini aja terus. No gitu. Ayo bangkit gitu. Apalagi kita nih adalah orang-orang pilihan Tuhan di dalam sini, di dalam IFGF, dimanapun kalian berada. Ayo gitu. Kita sama-sama berjalan. Kita sama-sama belajar. Oke. Dan hal yang ketiga, as a leader, apa yang harus kita miliki adalah humility, kerendahan hati. Humility, itu tadi sudah disinggung juga di sesi. Nah, humility ini kalau di dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster itu artinya freedom from pride or arrogance, the quality of state of being humble, atau kita tuh bebas dari ego atau kesombongan atau sebuah kualitas yang memiliki kerendahan hati. Pemimpin, kalau kita sombong, karena kita ngerasa kita punya posisi, kita punya posisi yang bagus, gerejaku besar, atau gerejaku terkenal, atau gini. Maka ingat teman-teman, itu adalah awal dari kehancuran. Tuh. Lucifer tuh jatuh dalam dosa karena apa? Sombong, ya kan? Karena pengen sama kayak Tuhan. Jadi jangan sampai itu pun ada dalam kehidupan kita. Amsal 11 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 2, 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau keangkuhan tiba, di sini bilang maka akan tiba juga cemooh. Gitu. Orang yang akan mencemooh kita karena kita nggak sesuai dengan apa yang kita bilang, kita ajarkan ke orang lain. Tapi di sini dibilang bahwa hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati, maka hikmat dari Tuhan akan dipenuhi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kalau teman-teman mau buka silakan, kalau mau catat silakan. Di sini tentang para murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa sih yang terbesar di surga? Who's the greatest gitu? Posisinya gitu, siapa yang paling besar? Terus pada akhirnya Tuhan ngambil seorang anak kecil, ya kan? Tuhan melihat ada anak-anak, terus Tuhan bilang, anak-anak inilah gitu, yang memiliki posisi yang terbesar. Makanya Tuhan bilang, jadilah seperti anak kecil. Bukan berarti kita harus bertingkah seperti anak-anak,
Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa greatness is measured by a faithful, humble heart, not by position. Bahwa kebesaran itu diukur dari hati kita yang mau taat, yang rendah hati, bukan dari sebuah posisi. Kalau kita sombong, kita nggak akan pernah berhasil di dalam pelayanan kita. Dan seorang yang rendah hati itu adalah orang yang mau belajar dan diajar. Teman-teman ada di sini karena untuk belajar ya kan, untuk diajar gitu. Seorang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan diajar, artinya mau diisi terus-menerus. Kalau kita tuh udah merasa kita hebat, kita udah ngerasa bahwa oh we already know anything about the Bible, so we don't have to learn more. Udah kita nggak perlu belajar lagi. Kayak we gonna stuck gitu, kita nggak akan pernah grow. Kita stuck kalau kita udah nggak mau belajar lagi. Saya pergi belajar ke PBC itu bukan studi pertama saya, itu udah studi kedua. Dan waktu saya pergi ke sana, itu usia saya sudah 30 tahun. Dan waktu saya ke sana, teman-teman saya, beberapa pengajar saya lebih muda dari saya. Ya, begitu. Small group leader saya 10 tahun lebih muda dari saya. But I honor them as a leader. Karena aku tahu waktu aku ke sana, ya I want to learn, I want to study. Dan saya tuh memang pengen belajar aja gitu. Saya pengen belajar. Saya kalau ada pelatihan, I want to learn more gitu. Karena buat aku nggak cukup. Apa yang aku tahu itu that's just not enough for me gitu. Kita harus terus mengisi kehidupan kita. Kita harus terus belajar. Lalu, humble person itu adalah orang yang want to serve others. Mau melayani orang lain. Of course, kita sebagai seorang leader, sebenarnya kita nggak hanya memimpin, tapi kita pun melayani orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang tunduk pada otoritas. Tadi udah banyak dijelaskan di dalam. Bagaimana sebagai pemimpin muda, apalagi ya, tadi di pertama saya udah bilang, kayak kita tuh banyak ide gila, kita tuh banyak hal-hal yang pengen kita lakukan, tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi pemimpin yang rebel kepada atasannya kita, kepada our gembala gitu. Jangan sampai kita pada akhirnya melenceng. Ayo gitu, kalau kita memiliki humility berarti kita mau tunduk kepada otoritas kita. Oke? Now, untuk menutup materi ini, hampir selesai. This is the second question, yang big question ya. Tadi kita udah belajar tentang what should I have as a leader, apa yang harus saya punya sebagai seorang leader. Sekarang di dalam pelayanan kita, sekarang kita ke pelayanan nih. What am I building? Apa yang sedang saya bangun? Ada 3 pertanyaan yang saya ingin berikan kepada teman-teman untuk kita merefleksikan bersama-sama. What am I building right now? Apa sih sebenarnya yang sedang kita bangun saat ini? Are we building leaders or followers? Apakah kita sedang membangun para pemimpin atau para pengikut? Leaders and followers beda ya. Leaders berarti kita mau mengembalakan, kita mau menjaga, kita mau memeritkan, atau followers hanya mau ikut-ikut dari belakang aja. Ayo kita mulai lihat lagi di dalam pelayanan kita nih sedang membangun apa? Kita sedang mengajarkan apa kepada anak-anak kita? Lalu yang kedua, are we building upper rooms or production? Apakah kita sedang membangun ruang-ruang doa atau produksi gereja kita? Kita memperlengkapi gereja kita dengan alat-alat yang mewah. That's okay, that's good. Kalau kita punya impian untuk punya gedung yang bagus, punya ruangan sendiri penuh dengan peralatan yang bagus, it's fine. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita harus bangun generasi juga yang berdoa. Kita harus bangun generasi yang connect with God. Lalu yang ketiga, yang terakhir, are we building disciples or fans? Apakah kita sedang membangun murid-murid atau fans? Penggemar. Jangan sampai kita sebagai leader, kita mengumpulkan penggemar dan bukan murid. Jadi biarlah hal-hal ini kita renungkan kembali, kita belajar kembali, dan ayo gitu, kita sama-sama membangun
pelayanan TYC kita dengan benar, apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda semua, apa yang Tuhan bicara ke dalam hati Anda semua, mulai Anda doakan dan ajarkan ke anak-anak TYC yang ada di daerah Anda. Amen. Oke, jadi banyak poin yang tadi itu bagus, itu dasar. Nah, sekarang kita mau lebih praktik. Oke? Nah, ini setiap gereja beda. Kita tahu. Kita sudah ada dasar. Nah, kita mau bagi ke dalam grup. Di dalam grup Anda, aku mau dengar kalian sharing. Sharing yang apa yang baik di dalam gereja Anda sendiri. Dan apa yang buruk sekarang? Apa yang nggak enak sekarang? Harus yang dibangun. Khusus bukan yang untuk yang jangan yang jelek-jelek tentang pastor ya. Gitu. Tapi apa yang bisa lebih baik lagi? Khusus untuk TYC, pelayanan anak muda. Oke? Bisa gitu ya. Semua bisa mengerti? Ada pertanyaan sebelum kita bagi grup? No? Gak ada pertanyaan? Oke. Nah ini, di dalam grup masing-masing, gak boleh sama yang teman dari gereja sendiri. Oke? Jadi, Tondano gak boleh sama Tondano. Oke? Harus dipisah. Oke? Karena mau belajar sesuatu baru. Oke? Kita bagi, let's say, 4 orang di dalam grup, aku kasih ke kalian. Kalian sudah gede, sudah dewasa, kalian bisa yang bikin grup sendiri. Amin? Amin. Oke, kasih 1 menit, cari grup. 5 hours later. Oke. Now, I know kita bisa sharing lama banget. TYC gak bisa berhenti ya. So, terakhir, kita mau lebih praktik. Kalau ada pertanyaan, aku minta setiap grup ada pertanyaan atau yang satu kasus yang dari setiap grup. Contoh yang tadi lagi sharing di dalam grup yang kasus ini, aku lagi experience ini di Tondano. Oke, jadi ambil salah satu dari setiap grup untuk sharing di sini. Oke, sudah ada. Oke, siap. Kita mulai sama grup ini, kenalan dulu nama dari gereja yang mana, umur, single atau taken, semua gitu. Oke, silakan. Berdiri. Oke, fokus. Shalom semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ifri Halau. Saya dari IFJ Sorong, Papua. Ya, untuk dari kelompok kami, mungkin saya cerita soal masalahnya. Kalau dari tuasi di kami di Sorong, memang penting sekali itu membangun karakter tadi dari yang kakak sampaikan itu, karena kalau kita cuma punya urapan terus tiba-tiba muncul satu masalah, karakter yang asli itu akan muncul. Nah, itu yang kami rasakan di tuasi kami di Sorong. Sempat ada masalah yang terjadi, jadi anak-anak ini di TYC ini saya bukan ketua TYC, ada ketua TYC kami, jadi dia pergi tapi tidak punya kabar sama sekali buat TYC-nya untuk anggota-anggotanya. Jadi akhirnya jadi anak-anak ini seperti kehilangan induk lah. Jadi akhirnya mereka punya satu masalah di lingkungan mereka, kemudian mereka bagi kelompok-kelompok, terus kelompok ini cerita yang sana cerita yang ini cerita yang sana. Akhirnya memang Tuhan bukakan lah. Memang itu mereka ceritanya sembunyi-sembunyi di kelompok mereka, tapi puji Tuhan bukakan itu akhirnya sampai ke telinga pastor dan juga sampai ke kita setiap pengurus yang ada di gereja. Dan memang masalahnya cukup besar juga sih. Itu yang terjadi di TYC. Karena memang pada saat kejadian itu muncul di tengah-tengah TYC, akhirnya semua anak-anak yang di sana karakter aslinya muncul. Yang tadinya kita lihat mungkin
di gereja dia seperti malaikat gitu. Tapi pada saat ada masalah ini akhirnya muncul di aslinya. Muncul dari mereka yang kelompok ini maki kelompok sana maki kelompok sini. Nah, memang itu sih yang jadi satu PR besar buat kami di TYC Sorong, bagaimana untuk memulihkan keadaan ini gitu. Jadi memang penting hari ini belajar banyak sekali bahwa betul ya kita harus punya karakter yang benar dalam Tuhan, karena kalau cuma punya pengurapan tanpa karakter yang baik itu sia-sia sebenarnya, yang betul. Nah, itu terjadi di Sorong itu saya sih. Jadi mohon dukungan doa juga buat teman-teman agar supaya orang dipulihkan. Oke, itu penting banget, bagus. Kita bangun karakter. Gimana bisa bangun karakter di dalam mereka? Ya, salah satu, ya mereka ketemu sama Tuhan. Itu penting banget. Ketemu sama Tuhan. Kedua, kita muridkan mereka. Ya, jadi pertanyaan aku untuk kalian semua, siapa muridkan Anda? Ada gak? Ada salah satu orang muridkan Anda atau enggak? Itu penting, kita yang jadi pemimpin butuh yang orang pemimpin kita. Seperti Pak Semata baru bilang. Tapi juga siapa yang Anda muridkan. Oke? Erin boleh kasih contoh ya. Erina yang dia salah satu dari Tondano, dia belum pernah muridkan salah satu orang. Tapi aku sebagai pastor dia, aku paksa. Dia harus muridkan satu orang. Jadi ada salah satu yang Keisha umur berapa? 13. Umur 13 baru mulai yang mau pelayanan gitu-gitu. Tiba-tiba aku paksa Erina harus muridkan dia. Jadi Erina aduh gimana? Jadi yang dia gak berdiri sendiri, yang istri aku Ruth jalan sama Erina untuk muridkan Keisha. Jadi kalian semua di sini niat untuk muridkan, oke? Niat, oke? Bisa. Jadi setelah yang conference ini, kamu harus pulang sama satu list, 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang kamu mau muridkan di dalam tahun ini. Contoh. Dan mereka muridkan Anda akan ada list juga. Mereka akan muridkan siapa, begitu. Oke, kita langsung karena kita ada langsung sini. Siapa? Nia. Oke. Gorontalo. Perkenalan juga. Yeah. Nama saya Nia dari AFJF Gorontalo. Kalau dari kelompok kami permasalahannya tuh teen youth college itu kan beda-beda umurnya kan, SMP, SMA dan college. Kalau di kita kalau misalnya dibagi tuh jadi dikit-dikit kelompoknya, terus kalau digabung juga pembicaranya tuh gak nyambung antara anak SMP, SMA, dan college. Jadi itu sih pertanyaan gimana untuk ini, nge-reach anak-anak ini. Ini istri aku, Ruth Intan Benari. Harus maju atau boleh di sini? Harus maju. Selamat Selamat siang kali ya. Saya Ruth Intan Binari. Masih istri dari Aaron. Selamanya istri dari Aaron. Salah ya Pak? Oh ya nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya gimana ya? Kalau saya dalam dunia pendidikan ya tetap saja karena latar belakang mereka berbeda, bahasa mereka berbeda, cara pendekatannya berbeda, tetap harus dipisah. Sedikitnya aku nggak tahu, 1, 2. Kan tadi kamu bilang kalau dipisah, dibagi-bagi sedikit. 2. Kalau digabung 6. Sedikit juga tuh ya. 3. Iya, 3 misalnya. Menurut aku 3 itu tetap jiwa. Artinya harus diberikan pelayanan yang terbaik. Ya, setuju ya. Kita tetap memberikan pelayanan mereka yang terbaik, bukan karena melihat number. Karena people is my mission. People is our mission. Bukan number is our mission, ya setuju. So people is our mission. So melayani mereka secara walaupun kelihatannya sedikit karena tagline kita people, jadi kita mengasihi jiwa-jiwanya. Dari pandanganku pribadi tetap harus dipisah. Karena gini, misalnya kita ngomongin, ini contoh yang aku alami ya, karena aku juga punya SMP, SMA dan kuliah. Kita ngomongin kemarin bulan lalu tentang ada ingat pelajaran Ripka ya, seorang pelacur ya begitu ya.
Nah, itu saya bawa di kelompok kecil kan, di care group begitu. Ketika ngomongin tentang pelacur begitu ke anak SMP sama ke anak kuliah itu beda. Kalau ke SMP harus hati-hati, pelan-pelan, memberi pengertian satu-satu gitu ya, biar sesuai dengan tema masuk gitu ya, dengan gereja. Tapi ketika dibawa ke kuliah, semua experience-nya dikeluarin gitu. Wah, pernah lihat Kak, aku pernah punya pengalaman ini. Mereka nggak usah diajarin lebih dalam, mereka ngerti. Jadi memang secara psikologi pendidikannya perlu dipisah. Begitu. 3 nggak apa-apa, muridkan aja nanti mereka 3 orang itu bisa memuridkan tanda kutip teman-temannya yang lain yang seumuran begitu. Itu secara sederhananya ya. Menjawab? Ya, menjawab. Tapi juga ingat dari sisi pengajarnya harus juga bisa mampu membedakan cara berbicaranya gitu. Jangan yang vulgar dibawa di SMP supaya kalian tahu ini pelajaran buat kalian. Enggak gitu. Nggak perlu tahu juga gitu ya caranya. Ya, belum saatnya gitu ya. Tapi kalau di kuliah gitu mereka lebih sudah dewasa gitu. Mereka lebih ajaib lah begitu. Kira-kira itu aja dari aku. Oke. Langsung ke grup ini. Dan luar biasa. Langsung dari sana. Shalom, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Danilo, panggil saja Dani dari IFJF Kendari. Jadi dalam kelompok kami itu mungkin bisa dibilang semuanya baik, tapi hanya saya yang bermasalah. TYC kami, TYC IFJF Kendari. Oh, jangan saya dong. Ya, jadi mau dibandingkan dengan IFJF lain yang ada di dalam kelompok kami, saya dari IFJF Kendari yang paling menonjol di sini untuk dalam memiliki permasalahan. Jadi dalam apa yang telah kami simpulkan, jadi permasalahan kami itu adalah bagaimana tentang pemaksimalan waktu dan penggunaan waktu yang tepat dalam pembagian kelompok yang ada. Karena kami secara TYC itu sudah banyak perinciannya, orang-orangnya, jenis-jenis ininya, ada SMP, SMA, kuliah, bahkan ada yang sudah menikah namun punya jiwa muda, ada juga yang tidak, ada juga yang rumahan, tidak ikut kuliah, tidak apa. Dan ya saya salah satu dari itu dan ingin bertanya ke pastor bagaimana cara menjalankannya begitu. Bagaimana TYC kami jalan, kami ada orang tapi tidak jalan. Dan di situ permasalahannya, pastor. Oke. Ya. Orang ada tapi kegiatan nggak ada. Kegiatannya tidak ada. Oke. Ya. Jadi kami ada. Ya. Berapa orang? Iya. Oke. Belum jalan. Thank you, pastor. Jadi orangnya ada berapa nih? Kira-kira Dani, ada 10. 10. 15. Oke, 15 tuh SMP, SMA, kuliah. SMA, kuliah, kerja rumah begitu. Itu jadi TYC juga? Iya, baru bergabung jadi itu kan masih ya. Oh gitu. Oke gini, berarti perinciannya SMP, SMA dan kuliah. Kalau sudah menikah tidak lagi di TYC. Tidak lagi Tapi kalau mau melayani boleh. Tapi kalau dia beribadah dan jadi jemaat TYC mungkin enggak. Tapi kalau mau mengambil bagian pelayanan boleh. Jadi ada 15. Ada leadernya enggak? Leadernya, kayak koordinatornya. Secara formal tidak ada. Nggak ada. Hanya ditunjuk saja sama pastor saya yang selalu. Iya. Gak tahu itu nubuatan atau Pastor Agung. Mana sih? Harni Kendari ya. Pastor Harni. Kamu Pak anaknya Pastor Harni. Ya, oke.
Berarti kamu ditunjuk papa begitu. Oke. Tapi kamu ada panggilan. Bagus. Penting. Ya, itu dulu. Yang penting kamu ada hatinya ingin melayani. Sekarang gimana mau bergerak? Movementnya berarti kan. Oke. Yang lain nih bergerak. Betul. Nggak ada ibadah, nggak apa-apa menurut aku, pandanganku. Amin. Karena di Tondano juga kita mulainya dari care group gitu. Jadi kita muridkan dulu ya. Memuridkan artinya kamu bagi tuh SMP, SMA, kuliah. Kamu kuliah? Kamu SMA. Oke. Mantap. Misalnya ada kayak tadi SMP 3 orang. Misalnya SMP 3 orang artinya buka dulu pertemuan care group sebulan, contoh 2 kali. Ini usul ya, Sebulan segini. Atau sebulan ini aku punya ini ya, care group pribadi ya. Setiap care group punya satu pertemuan, 1 kali pertemuan yang isinya 3 orang ngobrolin gitu ya, dengan bahasanya SMP, bahasanya SMA, bahasanya kuliah gitu ya. Itu 1 kali, jadi ada 3, 1 SMP, 1 SMA, 1 college. 1 lagi fellowship. Fellowship artinya sama-sama semuanya ngumpul. Supaya yang SMP kenal yang SMA tahu yang kuliah. Dan kuliah juga bisa bimbing adik-adiknya di fellowship kenal. Jadi mulai aja, kalau kamu setuju dengan ide ini, bisa kamu mulai seperti itu. Misalnya setiap hari Sabtu untuk minggu pertama untuk yang SMP. Sabtu minggu kedua SMA. Sabtu minggu ketiga kuliah, Sabtu minggu keempat fellowship gitu. Itu ide dari saya. Nanti kalau udah ada 50 orang atau 40 orang, amin. Bukalah itu gereja lagi, enggak. Oh begitu, oke. Iya, amin. Oh ya, maksudnya gedung gereja. Ya. Maksudnya gedung gereja. Ya, oke. Nanti berarti bisa buka ibadah gitu. Sekarang nggak usah ibadah dulu ya. Buka aja dulu care group. Care group aja dulu sama fellowship bersama. Supaya mereka erat hubungannya. Ya, ibadah itu gak penting untuk bikin ibadah. Bikin ibadah itu bikin posting aja. Harus ada tim musik, harus ada tim multimedia, harus yang ini, harus yang itu. Bikin IG yang semua itu posting, gak usah. IG gak penting. Muridkan, ketemu orang, setia sama mereka, itu penting. Oke, lanjut grup ini. Grup ini, siapa? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yolanda dari IFJF Sangiha. Oke, saya Yolanda dari IFJF Sangiha dan di sini kami mengangkat satu masalah yang mungkin agak menonjol karena beberapa ini sama. Jadi kita mengangkat satu masalah yang agak menonjol tentang bagaimana caranya membangun kepribadian anak-anak TYC. Karena kasusnya di kami ada beberapa anak TYC yang ini kita berbicara tentang pelayanan. Jadi mungkin kita ada event-event tertentu. Ada mungkin anak-anak TYC yang dikategorikan rajin untuk ikut ibadah segala macam. Jadi ada anak-anak TYC yang mungkin kurang rajin begitu. Jadi ketika ada event, mereka yang rajin yang kita tunjuk untuk melayani. Jadi ada anak muda yang mungkin kurang rajin atau bagaimana yang kayaknya ketika lihat, kok mereka terus yang di atas gitu, jadi kayak ada perasaan kayak nggak terpakai kita orang ini gitu. Padahal sebenarnya mereka yang kurang gimana ya, mungkin rajin, padahal selalu dibilang di grup ibadah atau pertemuan, tapi mungkin ada beberapa yang kurang rajin. Jadi ketika ada event, kita yang rajin-rajin yang karena sempat ditanya bisa tidak untuk melayani, tanya ke mereka dan mereka jawab nggak bisa. Jadi maksudnya bagaimana cara mendekatkan untuk anak-anak yang seperti ini, karena biasanya
dipanggil untuk beribadah biasanya nggak mau, tapi dipanggil untuk melayani nggak mau. Terusnya lalu di luar-luar timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi pengurus yang serba salah, rasa kayak nggak adil begitu. Jadi bagi mereka rasa nggak adil. Jadi bagaimana caranya membangun kepribadian, kepercayaan diri dari masing-masing TYC. Terima kasih. Untuk itu melayani itu keluar dari penuh dengan kasih Tuhan. Itu Mazmur 23 ayat 6 bahasa Inggris it says my cup overflows, begitu. Itu yang artinya yang segelas aku yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dan itu yang berlimpah. Begitu. Jadi untuk kalau ada orang yang sudah penuh sama Roh Kudus, pasti yang itu akan keluar. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau yang ada berapa step kita bisa lakukan. Itu aku kasih contoh yang kita pakai ini di Jakarta. Ada 4 step kalau mau tulis. Invite, include, involve, empower. Invite itu yang artinya kita mulai ajak mereka. Contoh, kalau lagi pacaran, kalau lagi pacaran, artinya yang banyak kali yang cewek mau yang cowok cari yang mereka ya. Kalau lagi telepon, sudah makan belum? Gitu-gitu ya. Cewek suka begitu, banyak kali. Nggak semua cewek, amin, haleluya. Nggak semua, tapi yang banyak kali mau diajak, gitu. Banyak anak muda begitu. They want to be invited, they want to be yang diajak. Kalau nggak ada ajak yang, aduh, mereka nggak yang mau aku gitu. Ajak dulu. Invite. Include itu artinya kita mulai mereka yang include them di dalam kegiatan. Contoh yang kalau lagi, let's say fellowship, makan bersama, itu aja. Boleh, bisa bantu yang ambil bangku itu yang begitu. Ya, kita include mereka. Mereka mulai bantu Anda sendiri. Jadi kasih yang hal-hal kecil untuk mereka rasa yang, ini tempat aku juga. Yang jadi mereka ada ownership. Ini yang gereja aku. Yang step 3 ini yang mulai dalam. Kalau mereka sudah di dalam kelompok, sudah rasa home, community. Step 3 ini penting. Kita invite, include. Ini 3. Involve. Ini waktu mereka yang kita harus langsung kasih tugas ke mereka. Contoh yang di Tondano, aku ada kamera. Karena kita pelayanan yang media, aku ada kamera di rumah. Sebenarnya itu bukan kamera aku, itu kamera istri, tapi aku minta izin. Jadi yang sekali sebulan aku bawa kamera ke gereja, aku kasih ke salah satu yang anak muda, waktu itu dia umur 13 ya, Ichi. Dia 12-13 baru masuk TYC, baru lulus dari SD, baru masuk TYC. Aku kasih kamera, aku bilang, oke, sekali sebulan kamu waktu ibadah kamu fotoin, begitu. Foto dia jelek banget, jujur, jelek, gak bagus sama sekali. Dia gak tahu cara untuk pakai, tapi ya habis berapa waktu, berapa minggu, berapa bulan, berapa berapa lama dia belajar dan dia ya suka pelayanan itu. Karena aku kasih aja, kasih gini, bisa kasih gitar, bisa kasih yang apa untuk yang anak muda mulai, oke, ini pelayanan aku. Begitu. Last one itu empower, kita lepas mereka untuk mereka pelayanan sendiri. Mereka gak harus pegang tangan lagi, ayo sini lagi. Mereka sudah yang dewasa, sudah yang bisa jalan sendiri. Kita sudah lewat, tapi gak apa-apa. Ini bagus. Oke, kita ada 2 grup lagi. Kita ke paling belakang dulu. Paling belakang, dari Tondano. Aduh, jelek banget Tondano.
Perkenalkan, nama saya Erina dari IFJF Tondano. Sebelumnya saya mau menceritakan case yang terjadi. Saya punya seorang teman TYC, dia pelayanan di gereja. Dan waktu itu dia tahu dia jadwal pelayanan di bulan itu. Dia ada di rumah H-1. Jadi sebenarnya dia tahu kalau besoknya dia tuh harus pelayanan. Tapi di saat hari H pelayanannya, hari Minggu, di gereja kita tuh doa sebelum ibadah setengah jam sebelum. Setengah jam sebelum buat doa prepare tuh dia nggak muncul. Kita cuma pikir kayak mungkin terlambat 10 sampai 15 menit. Tapi di saat ibadah mulai sampai di khotbah, teman kita ini yang pelayanan nggak datang. Kita sebenarnya sudah kenal orangnya, jadi kita tahu dia pasti ketiduran. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, dia kan maksudnya di rumah dia nggak tinggal sendiri. Gimana cara kita, saya mau bertanya ke beberapa leader, buat merespon orang tuanya yang sebenarnya orang tuanya tahu dia itu pelayanan, tapi tidak didorong. Contoh, dia kan ketiduran, tetapi tidak dibangunkan dan diingatkan kalau dia itu harus pelayanan, sementara sebenarnya mereka tuh mau anaknya bertumbuh di dalam Tuhan, kenal Tuhan, tetapi tidak didorong semaksimal mereka bisa. Jadi pertanyaan saya adalah gimana cara kita merespon kejadian seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, aku mau bilang satu hal dulu. Aku mau bilang terima kasih untuk yang ibu yang dari Tondano. Tomohon, maaf, yang istri Pastor Hendra, sama yang dari mana? Gorontalo, luar biasa. Sudah di atas aku secara umur, sama yang dari mana lagi? Maaf. Dari surga. Gorontalo. Ini luar biasa. Karena kita ada yang orang sudah berumur ada di sini. Sudah mau support generation. Boleh aku jujur. Sharing yang generation ini bukan hanya tugas kalian. Ini tugas pastor-pastor. Kalian gak boleh berdiri sendiri di dalam yang pelayanan generation. Gak boleh. Harusnya mereka tahu yang susahan kalian juga. Benar. Jujur, yang Pastor Martha yang tadi pagi sharing tentang yang jalan bersama sepaket ya. Sepakat. Pakai Pak. Itu bersama begitu. Tapi banyak kali yang jujur aku sakit hati kalau bahas ini. Banyak pendeta yang kasih tugas ke kalian dan lepas tangan. Gak boleh gitu, oke? So, ini tugas kalian. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu, kalian harus kerja bersama pastor sama tim pengurus. Jangan coba sendiri-sendiri. Itu yang kalian capek sendiri. Nah, karena yang banyak kali yang tugas untuk yang TYC itu kasih ke yang anak muda. Banyak kali itu mungkin susah untuk kalian bicara sesuatu yang susah sama yang mama papa yang salah satu TYC ya. Salah satu TYC, mereka ada masalah yang kamu mau bilang ke mama papa dia, orang tua, tapi om, tante, lagi gak enak. Itu waktunya ada pastor, ada yang kakak senior bisa bantu. Jadi kalian gak jalan sendiri. Nah untuk kasus ini, yang itu namanya
mulai dari huruf enggak. Aku sudah tahu, untuk kasus itu, ya itu susah. Kalau ada orang nggak datang, ya mereka mungkin hati belum di sana. Oke, itu gak apa-apa. Semua orang ada musim. Mereka mungkin semangat di awal, tapi yang aduh capek atau apa. Itu waktu untuk kita kasih semangat lagi. Ingat yang visinya, seperti yang Kak Feba yang sharing tadi. Ingat visi, kasih visi untuk mereka. Karena visi itu bikin kita semangat. Ini kita mau lihat generasi kita yang lagi api sekarang. Jadi gitu, kasih visi. Karena yang kita ya daging itu lelah. Kita capek gitu. Tapi yang bikin semangat apa? Yang api, yang roh di dalam kita. Amin. Oke, grup terakhir. Silakan. Yang ini belum juga. Ini juga belum juga. Oke, ada 2 grup. Iya. Menyala bangku Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Melinda dari IFGF Tobelo. Jadi dari Sorong, dari Gorontalo tapi satelit ya. Jadi kami gabungkan permasalahan kami yang setinggi Gunung Ruang, lebih besar dari Gunung Ruang. Oke, jadi di sini kami punya masalah adalah bagaimana supaya teman-teman TYC bahkan yang satelit ini jemaat sendiri yang kurang berminat dengan ibadah, lebih penting pekerjaan daripada beribadah. Ya, karena tentang karakter dan semuanya kan sudah diwakilkan dari gereja-gereja lain, dari IFGF lain. Jadi yang kami punya adalah itu, Pastor Eren. Thank you. Maaf, bukan gereja lain. Oke, thank you Melinda. Semangat. Kamu mah? Oh, mereka sudah. Amin. Oke. Kita doa. Ya, thank you. Oke, jawab itu. No, kita tunjuk ya, kita yang submit ke mereka. Tunduk. Apa bilang? Tunduk. Aku bilang apa? Tunjuk. Tunduk. Oke, itu susah juga ya. Kita tahu setiap kerjaan penting. Karena kita mau lihat setiap anak muda mereka sukses juga. Tapi kita selalu kerjaan oke, gak apa-apa. Tapi kita harus kasih value juga. Jangan yang roh mereka yang dimatikan untuk mereka dapat duit. Mengerti gak? Jangan mereka yang how do I put this in words? Kamu mengerti aku ya? They understand you. Okay, understand. Jangan yang cari sesuatu yang bikin yang kaya atau apa atau kerjaan penting. Harus ada kerjaan untuk bisa dapat duit, untuk bisa beli makanan, untuk yang semua gitu. Ya harus. Tapi jangan yang kita harus kasih value-nya. Terakhir. Cepat. Perkenalkan, nama saya Gita dari IFGF Palu. Kalau untuk permasalahan kita itu biasanya di waktu. Waktu itu biasanya kalau molor cuma 10 menit, 5 menit, tidak apa-apa. Tapi ini biasa sampai 1 jam lebih. Untuk apa? Molor waktunya itu banyak sekali. Jadi bagaimana sih caranya dorong itu supaya kayak lebih excited kalau datang ibadah gitu, lebih cepat.
Makasih. Pernah marah sama mereka gak? Ya, harus jujur sama mereka. Jujur. Yang tadi, siapa sharing harus jujur. Jujur. Kamu gak datang gimana sih? It's okay. Sedikit marah yang kasih yang value seperti tadi. Value-nya yang begini. Karena gini, kalau mereka telat, itu artinya mereka gak hormati yang pemimpin di sana atau yang giatan itu. Mereka yang, oke, gak apa-apa. Jadi, kasih value-nya. Hey, kenapa yang begini? Tanya langsung, hey, kamu telat kenapa? Oh, lagi sakit badan. Oke, kalau ada yang sesuatu, oke, kasih. Ya, oke, mari kita doa. Langsung doa. Jangan nunggu yang nanti, langsung doa untuk mereka. Kita ada masalah itu di Jakarta, tapi itu Jakarta macet. Tapi banyak kali juga yang ada satu teman tanya, dia harus main drum waktu itu untuk ibadah. Lagi tanya, kita mau latihan, lagi tanya, hey, kamu lagi di mana? Oh, aku lagi di tempat parkir. Oke, aman, di tempat parkir. Sudah di sini. Artinya, aku gak nangkap, dia lagi di tempat parkir di kos-kosan. Jadi itu yang kita harus kasih tahu. Oke, kenapa kita mau on time? Karena begini. Yang kita mau bikin yang sesuatu yang bagus untuk yang bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk semua yang mau datang. Gitu. Jadi hormati yang teman-teman, respect your friends, respect your family. Kita bangun yang kelompok ini, keluarga ini, respect them, begitu. Jadi kita ya ajarin, itu butuh waktu. Boleh aku sharing tentang? Oh, cukup. Oke. Ada satu contoh tapi ya. Yes, ikut. Oke, terakhir aku mau doa untuk kalian, tapi mau kasih tahu juga, aku sama istri kita ada yayasan namanya Jangka Harapan Indonesia. Pelayanan kita bikin konten untuk kasih ke desa-desa. Ada salah satu konten kita bikin sama IFGF Region 14. Mungkin ada berapa sudah dengar ini. Region 14 kita bikin konten untuk TYC. Namanya Cerita ke Aku. Artinya ini, yang kita bikin podcast untuk TYC Cerita ke Aku, itu salah satu yang host dari IFGF Manado, dan setiap episode itu ada narasumber dari gereja masing-masing. Kita baru post episode pertama berapa hari lalu? Minggu lalu ya. Minggu lalu kita post episode pertama, itu narasumber dari IFGF Gorontalo GBC. Episode kedua siapa? Itu Gabi. Episode 2 itu Gorontalo juga. Oh wow. GBC juga. Oh gitu. Wah. Gabi itu episode pertama yang kemarin kita post. Episode kedua aku lupa siapa. Cliff dari GBC juga. Episode 3 siapa? Gak tahu. Oke, gak apa-apa. Tapi yang gitu. Ini konten kita bikin untuk kalian. Oke? Yang tahun ini kita Alive in Calling. Yang setiap episode itu tentang panggilan Tuhan. Mari kita doa. Mereka lagi nunggu kita. Kalau ada pertanyaan lagi atau butuh apa-apa, telepon aku. Kita di sini untuk bantu. Bantu semua. Dan terakhir. Aku ada kabar baik. Untuk di Sulut, Gorontalo boleh ikut juga sebenarnya. Kita di bulan Juni kita ada TYC Camp. Itu Gorontalo kalau mau nyetir ke sini boleh ikut juga. Itu bulan Juni 16, 17, 18. Itu hari Minggu, Senin, Selasa. Selasa itu hari merah. Jadi kalau lagi kerja hanya harus ambil satu hari
cuti. Oke, itu hanya info aja. Kita doa bersama. Terima kasih untuk setiap leader. Aku doa untuk visi untuk depan yang setiap anak yang muda dari kota masing-masing mereka ketemu sama Engkau Tuhan. Ada anugerah, ada yang kasih dari Engkau yang penuhi mereka. Jadi mereka bawa api dari Manado di sini, dari yang Engkau Tuhan. Jadi mereka bisa yang lihat setiap anak muda bakar untuk Engkau. Mereka yang fire karena ada Engkau tinggal di dalam mereka. Bless them, kasih hikmat, kasih yang anugerah yang luar biasa untuk mereka semua. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Thank you semua. God bless.